Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perenungan kita pada pagi yang indah ini dari 1 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-11 sampai ayatnya yang ke-16. Dengan tema keteladanan kita bisa. Paulus memberikan surat mandat kepada Timotius untuk melayani jemaat di Efesus. Surat ini memberikan tanggung jawab kepada Timotius supaya mengajar, membina jemaat itu supaya menjadi lebih baik. Menurut pandangan Paulus, jemaat-jemaat yang pernah dilayaninya memerlukan pembinaan dari hamba-hamba Tuhan. Dalam melayani, Paulus tidak membedakan tentang fisiknya. Oleh karena dalam melayani Tuhan supaya menjadi teladan. Meskipun kita masih muda dalam umur dan pengalaman, teladan yang dimaksudkan adanya perbuatan, sikap, serta perbuatan yang dapat membawa perubahan yang positif, perbuatan yang dapat ditiru oleh orang-orang lain, dan perbuatan-perbuatan itu tentunya perbuatan yang baik, bukan untuk menjatuhkan atau meruntuhkan orang lain, serta mampu memperkuat keimanan seseorang. Teladan mampu membangun dan memelihara persaudaraan dalam jemaat serta masyarakat secara luas. Bandingkan 1 Timotius 4 ayat 16b. Seperti halnya Nabi Hagai yang mengajak masyarakat untuk membangun kembali bait suci. Keteladanan seperti Rasul Paulus memberikan tugas kepada Timotius walaupun dirinya masih muda, yang diantaranya keteladanan di dalam pelayanannya yang memandatkan sebagai bentuk legalitas keabsahan dalam melayani dengan segala bentuk kemampuan, kekuatan yang dimiliki Timotius. Dan Paulus meyakinkan bahwa Timotius mampu melaksanakan tugas-tugasnya itu dengan baik. Paulus memberikan kepercayaan dan keyakinan kepada Timotius. Keyakinannya dibangun atas dasar pelayanannya kepada Kristus dan melayani Tuhan, bukan untuk melayani manusia. Sehingga pelayanannya atas dasar Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang memimpin pelayanan tersebut. Paulus juga mengingatkan supaya juga memelihara tugas-tugas yang telah dipercayakan kepadanya. Bandingkan 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-20. Keteladanan merupakan perbuatan besar yang dilakukan Tuhan terhadap manusia adalah adanya kepercayaan dan keyakinan. Hal ini bisa dilihat ketika manusia berada di Taman Eden. Bandingkan Kejadian 2 ayat 15b. Tuhan telah memberikan tanggung jawab kepada manusia dan untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Manusia dalam rangka mengusahakan dan memelihara taman itu diantaranya menyelenggarakan ataupun mengurus, mengatur taman itu hingga jadi lebih baik dan berguna bagi manusia. Yang kedua, manusia juga harus memelihara, artinya merawat, menyelamatkan, serta menjaga dengan baik, sehingga kelangsungan hidup manusia boleh menjadi lebih baik lagi. Keteladanan merupakan bentuk proses dari manusia sebagai manusia yang baru, sehingga keteladanan tidak lagi menjadi dominasi dari orang-orang tertentu, melainkan sikap dan spiritualitas. Paling nyata adanya kasih, kesetiaan, dan kesucian. Keteladanan Rasul Paulus memberikan mandat kepada Timotius. Yang pertama, keteladanan tentang kasih. Segala sesuatunya dilakukan untuk kebaikan kita bersama. Saling mengingatkan harapannya Timotius mampu membangun jemaat. Keteladanan dilakukan dengan penuh ketekunan dan siap melahirkan adanya
pekerjaan-pekerjaan yang baik. Nah, pekerjaan yang baik diberikan kepada manusia, dan pekerjaan itu sangat baik dan berguna bagi manusia. Bandingkan Titus 3 ayat 6 dan 8. Keteladanan dilakukan dengan penuh ketulusan hati dan tulus ikhlas, tanpa adanya motivasi lainnya. Titus 2 ayat yang ke-7. Menjadi teladan perlu komitmen yang tulus, bijaksana, serta bertanggung jawab, seperti Tuhan Yesus yang telah menjadi teladan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.